Film dimulai dengan menunjukkan dataran gersang Australia. Dalam sebuah kereta terlihat seorang pria bernama Virgil. Pada saat itu, ia sedang mengunyah makanan. Lalu tak lama kemudian Virgo pun memberikan makanannya pada anak kelaparan yang ada di depannya. Setelah turun dari kereta, Virgil kemudian pergi ke sebuah minimarket. Terlihat seorang pria penjaga galak yang termenung dan tak menghiraukan Virgil. Ia hanya merespon yang saat Virgil menanyakan toilet. Lalu saat Virgil pergi ke belakang, ia pun melihat kehidupan masyarakat di tempat tersebut yang kumuh dan serba kesusahan. Lalu saat sedang di toilet, tiba-tiba datanglah seseorang yang menyapanya. Dan ternyata itu adalah Kate yang akan menjemput Virgil dan mengantarkannya ke sebuah komplek perusahaan tambang. Di tengah cuaca yang sangat terik, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah mobil. Virgil yang merasa kepanasan, lalu mencoba untuk menghidupkan AC. Namun Kate melarangnya, karena hal itu hanya akan membuat mobil semakin panas. Di tengah perjalanan, ban mobil mereka pun pecah sehingga mereka pun harus berhenti dan mengganti ban tersebut. Tak lama kemudian, di sana mereka pun melihat hewan-hewan yang menjadi kanibal karena kekurangan makanan dan juga air di gurun yang sangat tandus tersebut. Tak lama kemudian perjalanan pun dilanjutkan kembali dan setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, malam pun akhirnya tiba. Kini mereka berdua beristirahat sambil menikmati sebuah api unggun. Saat itu Virgil bercerita bahwa salah satu alasan dia pergi ke tempat tersebut adalah untuk merubah hidupnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan kini Virgil yang mengemudikan mobil. Melihat sahabatnya tertidur lelap, Virgil pun menyalakan AC untuk mengurangi panas di dalam mobil. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja mobil itu bermasalah hingga sahabatnya pun terbangun. Kate yang mengetahui mobilnya bermasalah pun lalu marah pada Virgil. Sementara Virgil hanya bisa terdiam dan ia pun meminta maaf. Sambil menunggu mobil itu diperbaiki, Virgil pun mencari tempat untuk buang air kecil. Lalu di tempat tersebut ia tak sengaja melihat sebuah bongkahan batu di tengah gurun pasir. Virgil yang penasaran pun lalu mengecek batu tersebut dan betapa ia terkejut ternyata batu tersebut adalah bongkahan emas yang sangat besar. Virgil pun lalu memanggil sahabatnya dan mereka membakar batu tersebut untuk memastikan bahwa itu adalah emas. Lalu setelah melihat batu tersebut tidak berubah setelah dibakar, mereka pun akhirnya yakin bahwa yang mereka temukan adalah sebongkah emas. Dan singkat cerita, mereka pun mulai menggali pasir dan mencoba untuk mengangkat emas tersebut. Namun semua usaha yang mereka lakukan sia-sia dan emas tersebut masih belum bergerak sedikit pun. Bahkan saat mereka menariknya dengan mobil, bukan emas yang bergerak, malah talinya yang terputus. Akhirnya, karena malam akan segera tiba, mereka pun menghentikan usahanya dan mengumpulkan beberapa kayu bakar untuk membuat api agar terhindar dari hewan buas. Pada malam itu Virgil mengatakan jika ia akan membatalkan niatnya untuk bekerja di pertambangan karena dengan emas tersebut ia akan segera menjadi orang yang sangat kaya. Lalu setelah itu mereka pun tertawa dan bahagia bersama. Setelah itu mereka pun kembali berdiskusi mengenai cara untuk mengangkat emas tersebut. Di sini Kate menyarankan agar mereka menyewa ekskavator untuk mengangkat emas tersebut, tapi tetap rahasiakan emas yang mereka temukan. Kate pun menyuruh Virgil untuk pergi ke kota dan mencari ekskavator, sementara ia akan menunggu di sini dan menjaga emas tersebut. Hal ini dilakukan karena kondisi di gurun tersebut sangatlah tandus, dan mereka pun kekurangan air. Oleh karena itu, Kate yang sudah berpengalaman pasti bisa bertahan hidup. Namun Virgil yang ragu dengan pernyataan sahabatnya itu pun menolak usulan tersebut, dan ia malah menyuruh Kate yang pergi ke kota sementara ia menunggu di tempat tersebut. Namun ternyata Kate setuju dengan hal tersebut. Hingga keesokan harinya, Kate pun meninggalkan beberapa makanan dan air untuk Virgil, sementara ia pergi ke kota untuk mencari ekskavator. Setelah itu Virgil pun membuat sebuah tenda sederhana untuk berlindung dari teriknya matahari. Ia juga mengumpulkan beberapa kayu bakar untuk melindunginya dari hewan buas pada malam hari. Keesokan harinya Virgil masih tetap melakukan hal yang sama. Namun hari ini setelah mengumpulkan kayu bakar, ia pun melihat sebuah badai pasir besar menuju ke arahnya. Melihat hal itu,
Virgil pun menutupi bongkahan emas dengan sebuah batu, lalu kemudian ia bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang tinggi. Sesampainya di sana, ia pun melihat sebuah bangkai pesawat, lalu Virgil pun menggunakan pesawat tersebut untuk berlindung dari teriknya sinar matahari. Pancaran sinar matahari yang begitu panas membuat kulit Virgil terbakar. Lalu saat siang menjelang sore, Virgil pun menarik beberapa bagian bangkai pesawat tersebut untuk kembali membuat tenda yang lebih kokoh di dekat bongkahan emas sebelumnya. Lalu saat sore hari, tiba-tiba Virgil pun duduk di samping emas tersebut sambil memikirkan cara untuk mengambilnya. Pada saat itu Virgil memukul-mukul emas tersebut dan nampaknya cara itu berhasil hingga sepotong emas pun berhasil dikeluarkan. Tak lama kemudian Kate menelepon dan ia mengatakan sekarang dalam perjalanan. Namun karena cuaca yang sangat ekstrim membuat kendaraannya menjadi panas sehingga kemungkinan ia akan tiba lebih lama dari waktu yang sudah diperkirakan. Malam hari pun akhirnya tiba. Virgil kini harus menghadapi gelapnya malam dan rasa takut dari serangan hewan buas. Ia bagaikan berada di dalam surga di tengah-tengah sebuah neraka. Di depannya sebongkah emas, namun ia tak bisa melakukan apa-apa. Singkat cerita, pagi pun tiba. Virgil masih bisa merasakan nikmatnya udara segar. Pagi itu, ia melihat seekor ular datang ke dekatnya. Ia pun yang sudah mulai kehabisan stok makanan berencana untuk menjadikan ular tersebut santapan. Namun ular itu bergerak sangat cepat sehingga Virgil tak bisa mendapatkannya. Ditambah lagi sebotol air kini tumpah karena kecerobohannya. Padahal di tempat tersebut sebotol air itu lebih berarti dibanding sebongkah emas yang sedang ia miliki saat ini. Siang harinya Virgil kembali ke bangkai pesawat dan mengumpulkan beberapa puingnya. Namun pada saat itu ia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Awalnya ia sempat bersembunyi agar wanita tersebut tidak mengetahui rahasianya. Namun ternyata wanita itu sudah mengetahui keberadaan Virgil. Raut muka Virgil yang panik membuat wanita tadi sedikit curiga. Ditambah lagi saat dia melihat ada sebuah asap dari tenda Virgil. Wanita itu pun bergegas untuk mendatanginya. Melihat apa yang dilakukan wanita ini, Virgil semakin panik karena dia takut wanita tersebut mengetahui rahasianya. Di sana wanita itu pun terus memaksa Virgil untuk mengatakan sesuatu yang ia sembunyikan. Sehingga karena kesal, Virgil pun akhirnya memukul wanita tersebut dengan sebuah kayu hingga ia pun tewas. Lalu saat menguburkannya, ternyata lubang yang dia buat kurang dalam sehingga seekor anjing gurun menggali kuburan tersebut. Melihat hal itu, Virgil pun langsung membawa mayat wanita tadi, kemudian ia pun mengumpulkan beberapa kayu dan membakarnya. Pada saat itu dalam sorot matanya terlihat Virgil menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Pagi harinya Kate kembali menelpon dan meminta maaf atas keterlambatannya. Sementara Virgil kini mulai frustasi dan tak lama kemudian sebuah truk lewat di hadapannya. Pada saat itu Virgil dihadapkan dengan perasaan bimbang antara ia harus meminta pertolongan atau ia harus tetap menjaga emasnya. Lalu setelah beberapa pertimbangan, Virgil pun memutuskan untuk tetap berdiam diri bersama sebongkah emasnya. Lalu saat mengumpulkan kayu bakar, terlihat sebuah badai pasir besar dengan cepat menghampiri Virgil. Badai itu pun menyapu segala hal yang dilaluinya. Terlihat badai itu juga menyapu tenda Virgil dan semua persediaannya. Bahkan Virgil yang sudah tidak memiliki tempat untuk berlindung pun kini pingsan karena tertancap sebatang kayu. Saat badai sudah berlalu di balik tumpukan pasir, keluarlah Virgil yang kini sudah nampak lemas. Ia yang sudah kehilangan semua persediaannya pun mencoba untuk mencabut kayu di perutnya dan mencoba menghentikan darah yang keluar dari sebuah besi panas. Hal ini pun membuatnya semakin lemah, namun tak lama kemudian datang seorang wanita yang sama persis dengan wanita yang ia bunuh sebelumnya. Wanita itu pun memberinya sedikit air seakan membuat Virgil kembali menemukan sedikit harapan untuk hidup. Wanita itu pun lalu berkata-kata pada Virgil yang membuatnya semakin berhalusinasi dengan keberadaan wanita tersebut. Dalam keadaan yang semakin lemah, Virgil pun mencoba mendekati emasnya. Pada saat itulah ia mendengar suara telepon yang ternyata itu dari Kate, di mana ia mengabarkan bahwa posisinya saat ini sudah dekat dan ia pun meminta Virgil bertahan sebentar lagi dan menjaga emas tersebut. Setelah itu wanita tadi kembali menyapanya dan menawarkan untuk minum. Namun Virgil pun menolak karena ia menyangka sahabatnya sebentar lagi akan tiba. Lalu sebelum pergi, wanita itu pun sempat menanyakan keberadaan adik perempuannya. Namun Virgil mengatakan ia tak mengetahuinya. Di atas langit yang sangat terik terlihat beberapa burung bangkai berputar-putar. Virgil pun menyalakan api untuk berlindung dari hewan buas. Namun saat itu, api itu pun mulai padam, beberapa hewan buas mulai mendekatinya. Pada saat itu Virgil pun mencoba menghubungi sahabatnya yang belum juga tiba.
Namun ternyata sahabatnya itu kini sudah berada di atas bukit dan membiarkannya diserang pada hewan buas tersebut. Virgil yang semakin lemah kini harus menahan semua luka di tubuhnya pada saat terakhir hidupnya. Ia pun melihat sebuah kertas yang berisi tujuan mengapa dia datang ke tempat tersebut. Tak lama kemudian setelah mengetahui Virgil telah meninggal dunia, Kate pun akhirnya turun dan membawa ekskavator, berniat untuk mengambil emas tersebut dan menikmatinya sendirian. Namun saat ia turun, tiba-tiba sebuah anak panah menancap tepat di dadanya, dan Kate pun akhirnya meregang nyawa tepat di samping Virgil. Mereka berdua pun kini harus meninggal demi sebongkah emas dengan sia-sia di tangan seorang wanita yang telah mengetahui rahasia mereka berdua saat Virgil sedang menelepon. Lalu setelah itu film pun selesai.